Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cynthia Maharani selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir mengikuti acara kita dari awal. Kemudian saya ucapkan terima kasih kembali juga kepada Ibu Zakia yang sudah bersedia menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, acara kita hari ini merupakan sambungan dari pertemuan kedua yang mana kemarin adalah tentang plagiarisme. Nah, tema kita hari ini adalah paraphrase. Paraphrase ini merupakan salah satu solusi bagaimana kita untuk menghindari tindakan plagiarisme. Nah, paraphrase ini sendiri akan dijelaskan lebih mendalam dan lebih detail lagi oleh Ibu Zakia Hasan. Kepada Ibu Zakia, waktu dan tempat saya persilahkan. Masih mute sepertinya Ibu. Sebentar. Oke, baik. Tadi soalnya saya mute supaya bisa ngomong dengan tenang. Sebenarnya mendalam sih mungkin enggak ya, karena ini kan sebenarnya ini nih kan hanya pengantar aja, jadi supaya Anda tahu paling tidak basicnya, dasarnya dari yang namanya parafrase itu ya. Karena selama ini memang salah satu masalah terbesar kalau kita bicara soal penulisan ilmiah. Nah, jadi kalau kita bicara soal penelitian ilmiah, memang yang sering jadi masalah di fakultas kita dan juga banyak fakultas yang lain, saya rasa ini umum di tingkat universitas, itu masalah plagiarisme. Ya. Nah, parafrase ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk menghindari plagiarisme. Jadi kalau saya membaca tulisan-tulisan mahasiswa, baik tugas maupun proposal maupun skripsi, ini merupakan satu masalah laten. Selalu ada. Ya, selalu ada. Maaf Bu, kemut nggak sengaja. Malum hostnya amatiran. Capek-capek dah ngulang lagi lah terpaksa nih. Enggak, cuman 3 detik ya. Oh iya ke. Ya, jadi itu masalah laten ya. Jadi masalah laten kalau kita baca, saya baik minta mahasiswa. Bahkan ketika saya minta mahasiswa untuk bikin ringkasan misalnya gitu ya. Nah, jadi tapi karena saking banyaknya, jadi kadang-kadang capek juga kalau mau dikoreksi lagi. Oh ini salah, oh ini gimana gitu. Karena sebagian besar mahasiswa memang masih belum paham benar, yang definisi yang namanya plagiarisme itu apa gitu kan. Jangankan mahasiswa, sebagian dosen pun nampaknya masih harus belajar banyak, termasuk saya gitu ya, masih harus belajar banyak tentang bagaimana melakukan parafrase sebagai upaya untuk menghindari plagiarisme. Oke, sebentar sebelum saya mulai ya, mungkin nanti sebelum saya mulai ke bab parafrasa atau bagian parafrasa, saya akan bicara sedikit tentang plagiarisme tentu, karena ini satu hubungan yang sangat erat, jadi nggak bisa dipisahkan. Tapi sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, ini saya bisa baca namanya di sini hanya Cynthia. Cynthia Maharani, mana Cynthia? Ya, yang Bu. Lain saya nggak tahu karena hanya nomor NIM-nya aja, nggak tahu namanya. Jadi kalau saya mau panggil gimana? Siapa coba? Cynthia, berarti kemarin Anda hadir ya, Cynthia? Saya sebagai pemateri
dari plagiarisme, Bu, minggu lalu. Oke. Udah minggu lalu. Oh iya, saya lupa. Siapa nih? Saya ini ingat muka cuma nggak tahu namanya. Jadi siapa aja nih? Yang berkumis, agak kumis-kumis tipis itu mahasiswa ngambil kelas saya. Saya lupa siapa namamu, Bang? Mukanya nampak di layar, cuma saya nggak tahu namanya siapa. Riskan, Bu. Rizkan. Nah, Hadir nggak Rizkan pas kuliah tentang plagiarisme? Yang plagiarisme saya hadir, Bu. Oke. Terus kira-kira pemahaman Anda tentang plagiarisme apa? Sebenarnya secara singkatnya plagiarisme ini tindakannya tuh bisa disadari atau tidak disadari, Bu. Kita mengutip atau mengambil dari referensi orang lain yang kita cantumkan sendiri ke karya kita, tapi tidak kita apa-apakan lagi, Bu. Tidak kita rubah, tidak kita edit ataupun apa. Bahkan kadang ada pure murni itu disalin semua dan tinggal dipindahkan ya, Bu. Singkatnya sih itu, Bu. Oke, sengaja tidak sengaja gitu. Jadi itu sederhananya. Jadi ibaratnya Kurang kita kreatif. ngambil mangga dari pohon orang, kita akui itu sebagai Mangga kita. mangga kita. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi memang ada berbagai kategori plagiarisme. Oke, baik. Ini saya akan membacakan sedikit. Ini sumbernya dari sumber ilmiah lah ya. Jadi saya mengambil ini dari pedoman penulisan karya ilmiah tentang apa sih sebenarnya plagiarisme dan bentuk-bentuknya. Tapi saya hanya ngomong sebentar aja sekedar mengingatkan Anda ya. Jadi singkatnya plagiarisme itu ya nyuri. Ngambil punya orang, kita akui sebagai milik kita. Jadi kalau Anda menulis, itu sebenarnya kan Anda bilang, ini loh tulisan saya, ini loh hasil pemikiran saya, ini loh hasil karya saya. Nah, plagiarisme itu ngambil punya orang, terus Anda bilang, ini punya saya. Sederhananya seperti itu, gitu kan. Dia menjadi tidak plagiarisme ketika Anda ngambil punya orang, Anda terus bilang, ini bukan mangga saya, tapi ini mangga dari pohonnya Rizkan. Saya juga punya mangga, tapi yang saya gunakan, yang saya makan sekarang ini mangganya Rizkan. Sederhananya seperti itu. Ya, ada beberapa bentuk plagiarisme, jadi saya hanya akan singgung singkat aja. Jadi beberapa yang paling banyak sering dilakukan oleh mahasiswa ya. Yang pertama itu copas. Nah, ini yang udah paling umum lah. Nih kalau saya lihat, kalau setiap saya ngecek proposal mahasiswa ya, proposal skripsi mahasiswa, itu rata-rata copasnya tingkatnya 50% ke atas. Pada saat draft pertama masuk. Rata-rata 50% ke atas. Lebih tepatnya lagi, rata-rata 60%. Jarang sekali yang tingkat copas yang saya terima itu di bawah 50 atau 40%. Ada satu kali mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu ketika saya melakukan seminar proposal, itu tingkat copas pertamanya 40% atau 30%. Jadi itu satu hal yang langka. Saking seringnya copas ini dan saking banyaknya copas ini buat mahasiswa divisi Pol itu sudah dianggap sebagai satu praktek yang lazim. Biasa aja gitu loh, nggak ada rasa bersalah kenapa dia copas, saya copas, semua orang copas. Itu pemikirannya seperti itu. Gitu ya. Jadi kemarin terakhir saya ngecek seminar proposal itu tingkat copasnya sampai 64 atau 62%. Jadi lebih dari setengah. Dan ini angka yang umum. Saya pernah dapat sampai 80%. Nah, 80% itu saya nggak tahu yang aslinya yang mana. Saking udah banyak copasnya. Jadi ini bentuk pertama ya. Dan ini umum sekali dilakukan mahasiswa. Kalau saya minta mahasiswa bikin tulisan sendiri untuk tugas baik UTS ataupun UAS itu seringkali saya harus kasih nilai kesian. Ya, kasih nilai kesian dalam arti kalau mau saya kasih nilai yang sebenarnya mungkin rata-rata pasti nilainya gagal ya.
karena mahasiswa kita jarang sekali bisa membuat satu tulisan artikel hasil pemikiran sendiri. Jadi yang pertama itu bentuk yang pertama copas. Banyak sekali kalau udah copas. Ya gimana? Ya gampang kan? Ambil dari sini, ambil dari sana, masukkan sedikit. Dan itu sebabnya kalau copas itu paling kelihatan. Nanti ada tambahan sedikit dari penulis asli, itu akan kelihatan perbedaan kualitasnya. Yang satu hasil paragraf copas itu bagus, rapi jalan pemikirannya. Tiba-tiba nanti jomplang, tuh. Nggak jelas ngomong apa. Nanti balik lagi bagus. Jadi sebenarnya kalau dosen rata-rata udah tahu ya yang mana yang hasil tulisan pemikiran sendiri dan yang mana yang hasil copas, itu jelas sekali. Jadi ini bentuk yang paling umum. Yang pertama kalau kita bicara soal copas ya. Nah, yang kedua, bentuknya seperti apa sih lagi yang kedua? Yang kedua itu yang umum juga penerjemahan. Nah, ini sering dilakukan juga oleh mahasiswa, apalagi zaman sekarang sudah ada yang namanya Google Translate. Ya, tapi sih bukan cuma mahasiswa, kalau penerjemahan ini bukan mahasiswa. Tidak sedikit juga ini dilakukan oleh penulis ya, penulis profesional, bahkan dosen juga. Saya belakangan ini agak jarang juga mendengar kasus dosen dipecat karena kasus plagiarisme ya, tapi dulu beberapa tahun yang lalu ada beberapa yang bahkan gelar S3-nya dibatalkan karena ternyata disertasinya merupakan hasil nyontek, hasil copas. Saya yakin ini mungkin Pak Fiza, mana Pak Fiza? Ada enggak masih Pak Fiza nih? Atau Pak Fiza sudah meninggalkan ruangan? Ingat enggak Pak Fiza? Mungkin adalah sekitar lebih lah, kalau mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kali ya. Salah satu kandidat doktor sudah dapat gelar doktor di UGM. Nah, kemarin barusan 2 tahun lalu apa yang rektor UNY kalau nggak salah dibatalkan gelar nggak jadi rektor, nggak jadi doktornya karena mereplikasi skripsi mahasiswa apa disertasi mahasiswa atau apa ini gitu. Tapi ada perubahan Kak sejauh ini. Jadi memang benar tadi seperti yang Kakak sampaikan bahwa 40 sampai 80, 85 segala macam. Dalam 3 minggu terakhir lah kira-kira saya melihat outline yang dikirimkan mahasiswa ke saya. Itu mulai lari ke 30, 40 tuh mulai agak banyak. Ada beberapa yang memang bimbingan saya secara spesifik dah tahu Pak Pija cerewet soal itu, belum apa-apa udah 22. Itu rasanya kayak lebaran saya rasanya ketika ngelihat kayak gitu. Jadi artinya apa yang sedang kita lakukan ini insya Allah ngaruh lah. Rasanya sih ngaruh lah gitu. Mudah-mudahan dalam jangka panjang. Ya. Nah, jadi bentuk yang kedua itu tadi penerjemahan. Dan ini sering sekali dilakukan karena orang berpikir ada yang tahu. Nah, kan gitu kan. Nggak, kenapa bentuk penerjemahan ini sering dilakukan, tapi biasanya yang mengerjakan ini mungkin yang sudah levelnya profesional. Karena dianggap satu, pertama, rata-rata kemampuan kalau kita bicara bahasa yang umum diterjemahkan, kan tulisan sumber bahasa dari bahasa Inggris gitu ya. Rata-rata pemahaman bahasa Inggris mahasiswa atau bahkan level dosen itu masih sangat terbatas. Nah, apalagi mau baca sumber-sumber dalam bahasa asing gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda copas dengan cara menerjemahkan, kemungkinan besar Anda bisa lolos. Ya, kalau kebetulan Anda tidak berhadapan dengan editor atau reviewer atau dosen pembimbing yang menguasai bahasa asing yang Anda gunakan. Kalau saya tahu jelas mana tulisan yang merupakan hasil terjemahan atau copas dari bahasa asing, karena bahasanya kaku.
Ya, bahasanya menjadi kaku. Kenapa? Ya itu tadi, karena sebagian besar yang melakukan copas atau penerjemahan langsung dari bahasa asing, ya juga tidak menguasai bahasa asing tersebut. Gitu kan? Tapi kalau misalnya saya dikasihkan hasil penerjemahan atau copas dari bahasa Jepang misalnya, ya saya juga nggak tahu. Paling saya bisanya hanya curiga, kan? Kenapa kok ini bahasanya seperti ini? Ya, ada sense-nya. Kalau yang sudah sering membaca ada rasanya. Saya tidak bisa begitu menjelaskan pada Anda dari mana bisa tahu. Tapi biasanya yang terlihat itu dari kualitas tulisannya. Per paragraf itu bisa berbeda kualitasnya, yang mana hasil copas, yang mana hasil tulisan sendiri ya. Berikutnya yang sering kali dilakukan ini plagiat terselubung. Ya, plagiat terselubung ini kayak apa? Mengambil sebagian porsi tulisan orang lain, kemudian mengubah beberapa kata atau frasa, dan menghapus bagian lainnya tanpa mengubah sisa dan konstruksi teks lainnya. Ini sering juga nih. Jadi kayak tambal sulam gitu. Ambil ini sebagian, ya, ambil frasa ini sebagian. Nah, yang sisanya dihapus. Misalnya dari satu paragraf hanya diambil beberapa kalimat. Ini sering juga dikerjakan. Ya. Jadi ambil sebagian dari sini, dari sini, dari sini. Banyak kayak gini. Tetapi sekali lagi di zaman sekarang hal seperti ini agak sulit dilakukan karena kita sudah punya instrumen. Instrumen apa? Instrumen untuk mengecek tingkat plagiarisme dalam setiap tulisan. Kalau di Untan, dosen memiliki akses untuk menggunakan aplikasi yang namanya Authenticate, ya. Authenticate itu digunakan untuk mengecek orisinalitas sebuah tulisan. Nah, tinggal masukkan draftnya atau tinggal masukkan filenya, nanti kita bisa lihat ada berapa puluh persen. Di beberapa jurnal dan juga universitas yang lain ada yang menggunakan Turnitin. Ya, jadi sudah ada aplikasinya untuk tahu yang mana atau berapa persen tingkat plagiarismenya ya. Jadi enggak seperti dulu agak sulit ya, dulu agak sulit untuk melakukan pengecekan. Yang bentuk yang kedua ini namanya shake and paste collection. Jadi ini ngambil dari berbagai sumber, ambil sedikit dari sini, ambil sedikit dari sini, ambil sedikit dari sini, kemudian tinggal digabungkan. Sebenarnya ya, shake and paste ya, shake and paste. Jadi ambil sebenarnya copas tetapi dari berbagai sumber, sedikit dari sini, kemudian dibuat menjadi satu paragraf. Ini juga sering dilakukan oleh banyak orang. Ya, banyak penulis. Itu tadi saya paham sih sebenarnya karena saya juga pernah melewati masa menulis sama seperti Anda. Waktu kita nulis skripsi itu kayaknya mampet pikiran, dah bingung, udah pusing, apa lagi ya yang mau saya tulis ya. Nah, akhirnya karena sudah pusing, sudah bingung, udahlah ambil jalan pintas. Nah, yang seperti ini tuh ambil dari sini, kemudian digabungkan jadi satu, ya tetap aja namanya juri, ya, plagiat. Apalagi kalau kemudian tidak Anda ubah. Kalau misalnya ini Anda ubah, nanti kita belajar tentang parafrasa, ya tidak lagi namanya mencuri. Selama Anda mengakui bahwa hal-hal yang ide-ide yang Anda masukkan itu adalah ide orang lain atau ide penulis lain. Ya, jadi ini sebenarnya sih masalah kalau kita bicara masalah parafrasa, bicara masalah plagiarisme, ini sebenarnya kita bicara masalah acknowledgement, pengakuan. Ya, ngaku gitu loh. Kalau mangga ini bukan dari kebun saya, tapi dari kebun siapa tadi namamu Bang? Risan. Nah, dari kebunnya Risan. Riskan, Bu, Riskan. Riskan, ya. Dari kebunnya Riskan, bukan dari kebun saya. Permasalahannya sebenarnya balik lagi ke situ ya. Masalah acknowledgement, masalah pengakuan. Ngaku gitu loh, ini bukan. Bu, tapi kalau misalnya Bu, kita ngambil semua Bu dari orang, terus kita tulis Bu, ini punya siapa? Boleh enggak Bu?
Ada nanti bentuknya, itu yang nanti kita bicara soal parafrasa. Ya, parafrasa. Oke, baik, berikutnya apalagi nih yang nomor 5, nomor 6, nomor 6 ini plagiat struktural. Nah, ini juga sering dilakukan, biasanya yang plagiat struktural ini yang lakukannya yang penulis sudah agak senior ya. Tadi saya kasih contoh paling gampang. Saya membaca satu artikel tentang masalah parafrase, ya. Di bawahnya ada penulisnya siapa, ngakunya dosen dan apa gitu ya. Itu ditulisnya dalam bahasa Indonesia. Saya pikir oke, bagus, ini lumayan tulisannya penjelasan tentang parafrase. Kemudian saya iseng, saya ketik, saya cari lagi sumber dalam bahasa Inggris. Ternyata tulisan tadi yang saya baca dalam bahasa Indonesia adalah hasil terjemahan dari tulisan lain dalam bahasa Inggris dari sumber aslinya. Penulis Indonesia sendiri tidak mencantumkan sumbernya dari mana. Jadi agak ironis ya, berbicara soal parafrase, berbicara soal plagiarisme, dia tidak mengakui bahwa tulisannya sebenarnya adalah bersumber dari tulisan orang lain. Ya itu tadi yang saya bilang, penerjemahan. Jadi sebenarnya dia nyontek, jadi dia bicara soal inilah, jadi banyak. Apalagi kalau Anda baca artikel-artikel di internet ya, jadi agak tragis gitu ya, ironis lah. Nulis soal plagiarisme, nulis soal parafrase, tapi dia mengambil tulisan orang lain dari bahasa Inggris secara utuh tanpa memberikan pengakuan bahwa ini tulisannya bukan punya saya, bukan tulisan saya. Ya, jadi sebenarnya kita rata-rata sudah tahu. Kalau dibilang tidak sengaja tuh rasanya sih tak masuk akal. Ya, kita udah tahu, bah. Kalau yang namanya plagiat, yang namanya mencuri itu salah, kita sudah tahu. Bentuknya juga sudah jelas. Nah, kan? Tapi kebanyakan pura-pura enggak tahu. Ya, pura-pura enggak tahu. Nah, jadi sekarang kita bahas gimana caranya supaya kita tidak menjadi pura-pura enggak tahu. Boleh enggak kita mengambil ide dari tulisan orang lain? Boleh enggak kita ngambil kalimat dari orang lain? Nah, di sini poinnya ketika kita bicara soal parafrase, ya. Bagaimana kita mengambil tulisan orang lain dalam bentuk tertentu, tetap dengan mengakui bahwa itu sumbernya adalah dari orang lain, tetapi tindakan yang kita lakukan itu tidak akan dianggap sebagai satu bentuk plagiarisme. Oke, baik. Ini saya membaca dari banyak sumber ya, bukan cuma satu sumber. Oke, yang pertama kali nih kalau kita bicara soal parafrasa itu apa sih sebenarnya? Nah, ya, parafrasa itu kalau dari sisi etimologinya artinya dari segi arti bahasa, parafrase itu artinya adalah, coba ini saya baca di sini ya, cara ekspresi tambahan. Itu kalau dari segi etimologinya, cara ekspresi tambahan. Tuh. Kalau dari segi maknanya, nah, parafrasa itu adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tidak mengubah maknanya. Saya ulang ya, pengertian parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tidak mengubah maknanya. Jadi parafrasa ini sebenarnya, saya gini, sederhananya, Anda pernah enggak main pesan berantai?
Ada game namanya pesan berantai. Jadi orang pertama diberikan satu kalimat. Ngomong apa gitu ya. Nanti kalimat ini kemudian disampaikan ke orang kedua. Nanti disampaikan ke orang ketiga. Ada game seperti itu ya. Nanti biasanya dari pesan pertama sampai orang ke-10 itu nanti isinya sudah beda. Ya. Atau parafrase ini mirip seperti kalau kita nyebarin gosip. Kalau Anda menyebarkan gosip, ya, setiap orang punya cara tersendiri menyampaikan berita. Sebentar, ini nih saya lihat satu siapa saya enggak tahu namanya yang di sebelah Rizkan ini E1041 siapa nih? Pakai baju kaos putih sama merah, siapa namanya? Ayo, Kak Rizka. Siapa? Rizka? Rizka Kak Saya Rizka? kamu. Nah, enggak tahu lah. Soalnya namanya enggak kelihatan nih, ya. Rizka, Bu. Jadi saya yakin lah, saya yakin Rizka pun pasti pernah nyebarkan gosip. Ya. Nggak usah bohong, kita tahu semua, ya. Jadi parafrasa ini sebenarnya seperti itu. Ya, Anda menyampaikan satu berita, satu konten, satu pemikiran, satu ide dengan bahasa Anda sendiri. Tetapi tidak mengubah maknanya. Mungkin beda sedikit dengan gosip, karena kadang gosip itu kata orang. Ya, kalau yang namanya berita itu bertambah. Tapi kalau duit berkurang. Ya, kalau berita itu cenderung bertambah. Misalnya Rizka pergi, ini misal ya, seorang teman, ada temannya Rizka, ngelihat Rizka baru keluar dari praktek ginekolog. Ya. Ini ceritanya. Ini saya buat yang gampang aja, gitu kan ya. Saya buat yang gampang aja. Jadi kemudian orang yang melihat Rizka keluar dari praktek dokter kandungan, kemudian papasan dengan Rizka, kan? Terus biasalah, nama orang Indonesia kan ya, tanya-tanya. Kebetulan ini mungkin teman dekat lah atau apa. Jadi Rizka cerita, dia bilang, oh ngapain Rizka? Saya lihat bla bla bla. Terus Rizka bilang, oh iya, aku kesana itu karena selama ini headku tuh sering nggak teratur, ya. Terus kalau pas head itu suka sakit sekali, kan? Ini kalimat asli dari Rizka, ini ceritanya. Ya, ceritanya hari Jumat sore jam 5 sore Rizka pergi ke dokter kandungan, permasalahannya adalah ini. Ya, head sering tidak teratur dan setiap kali menstruasinya sakit. Ini berita asli dari Rizka disampaikan kepada orang kedua. Ya. Kalau ini parafrasa, ya, kalau ini parafrasa, poin utamanya akan tetap ada di situ. Satu, poin pertama adalah Rizka pergi ke dokter kandungan. Poin kedua, alasan Rizka pergi ke dokter kandungan. A, headnya tidak teratur. B, setiap kali head atau menstruasi sakit sekali. Ini poin utama dari pernyataan Rizka. Nah, kalau ini parafrasa, maka Anda harus memahami 3 poin utama itu dulu. 1, Rizka pergi ke dokter kandungan. 2, permasalahannya adalah 1, head tidak teratur. 2, sering sakit ketika head. Ya, jadi bagaimana caranya Anda menyampaikan, menjelaskan berita ini ke orang lain,
Itu terserah Anda dengan bahasa Anda sendiri. Selama 3 poin ini tetap masuk di dalam penyampaian Anda. Itu sebenarnya parafrasa. Kalau gosip, lain lagi ceritanya. Kalau gosip itu bisa jadi 1 poinnya tetap Rizka pergi ke dokter kandungan. Poin keduanya, ya headnya tidak teratur, bisa berubah menjadi sudah lama tidak head. Boom. Ya. Sudah berubah itu. Ya, wah, nanti orang tanya, kalau udah lama enggak head tuh kira-kira tanda apa ya? Wah, ini kalau gosip. Jadi ini sebenarnya yang harus Anda ingat ketika Anda berbicara tentang parafrasa. Nanti saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Ini saya hanya membuat sederhana aja supaya Anda bisa paham. Kalau parafrasa, maka yang pertama yang harus Anda pahami adalah apa isi poin dari tulisan yang ingin Anda adopsi, Anda ambil. Nah, saya kasih contoh yang sederhana. Kasus Rizka. Rizka ini pura-pura aja Rizka ya. Nah, ke dokter kandungan, 1, headnya sering tidak teratur. 2, kalau head sakit. Kalau ini parafrasa yang benar, Anda tinggal menyampaikan dengan cara apapun, dengan bahasa Anda selama 3 poin ini bisa tersampaikan. Ini kalau parafrasa. Jadi parafrasa tuh kira-kira gitu. Ya, Anda menyampaikan berita dari orang lain dengan bahasa Anda sendiri. Tapi Anda harus paham dulu poinnya apa. Kalau Anda tidak paham poinnya, itu tadi bisa berubah jadi gosip. Yang awalnya 1 benar ke dokter kandungan, tapi poin keduanya Anda tidak ngerti. Akhirnya dari yang head tidak teratur menjadi udah berapa bulan Rizka ndak head. Tuh. Sudah macam lagi ceritanya, kan? Nah, poin yang ketiganya, yang kalau head sakit, itu berubah lagi. Ya, Rizka sering sakit perut, udah sering mules. Waduh, makin panjang itu ceritanya Rizka. Ya, itu dari orang ketiga. Tadi kan Rizka sudah ngomong orang pertama, itu orang kedua. Nanti masuk lagi ke orang ketiga, udah lain lagi ceritanya. Ya, tambahnya apa? Sudah 3 bulan Rizka tidak head. Panjang ceritanya. Ini kalau Anda tidak melakukan parafrasa secara benar, ini yang terjadi. Ya, ini kalau Anda tidak melakukan parafrasa secara benar. Ini yang terjadi, yang beritanya dari A bisa berubah jadi Z. Nah, itulah namanya gosip. Ya, tetapi kalau Anda menyampaikan parafrasa secara benar, 3 poin itu semua bisa dibaca oleh orang lain. Poin yang pertama, Rizka ke dokter kandungan. Poin yang kedua, headnya tidak teratur. Poin yang ketiga, setiap kali head terasa sangat sakit. Ya, jadi itu bisa dilihat dari situ. Nah, cuma ya gitu. Ya, oke. Jadi ciri-ciri parafrasa itu seperti apa? Tadi saya hanya memberikan pada Anda sekilas gosip. Gosip itu berbeda dengan parafrasa. Ya, jadi ciri-cirinya apa? Ciri-ciri parafrasa itu ada sebentar 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Konten disampaikan dengan cara yang berbeda. Konten disampaikan dengan cara yang berbeda. Kalimat yang pertama adalah Rizka pergi ke dokter kandungan hari Jumat jam 5 sore. Ya. Rizka
menderita atau mengalami menstruasi yang tidak teratur, dan setiap kali Rizka mengalami menstruasi, Rizka mengalami sakit. Itu kalimat aslinya, ya, kalimat asli dari kondisi Rizka. Kemudian konten disampaikan dengan cara yang berbeda. Itu kalimat aslinya. Ya, kira-kira kalau Anda menyampaikan konten itu tadi dengan kalimat atau cara yang berbeda, kira-kira coba gimana? Disampaikan dengan cara yang berbeda. Sebentar, ini saya nggak tahu, ini yang pakai jilbab hitam, pasti banyak yang pakai jilbab hitam di sini. E10411811082, siapa tuh? Saya nggak tahu, nggak ada namanya. Pakainya jilbab hitam. Siapa namanya? Saya, Bu. Nah, namanya siapa? Namanya Dewi Maharani. Tapi maaf, saya lagi di luar, jadi agak berisik suaranya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Coba Dewi, kira-kira Dewi, tadi dari penjelasan saya, coba kamu bisa nggak rubah cara menyampaikan isi konten dari berita tentang Rizka tadi? Kalau dari saya ya, Bu. Misalnya ada parafrasa berita. Ini Anda menyampaikan berita tentang Rizka dengan cara yang berbeda. Gimana? Konten disampaikan dengan cara yang berbeda. Jadi, kalau menurut saya ya, Bu, cara saya menyampaikannya, yang saya tadi simak beritanya sebelumnya, kalau saya sampaikan kembali lagi, jadi Kak Rizka ini memiliki masalah di bagian reproduksi. Lalu Kak Rizka berkonsultasi kepada ahlinya dengan keluhan seperti saat menstruasi, maksudnya siklus menstruasi yang tidak teratur, dengan permasalahan rasa sakit yang luar biasa yang dialami ketika menstruasi datang, dan ini merupakan hal yang tidak lazim dialami oleh perempuan pada umumnya. Kurang lebih seperti itu, Bu, dari saya. Ya, jadi Anda sudah menyampaikan 3 poin utama yang penting dari berita itu tadi. Ya, poin yang pertama, Rizka pergi ke dokter kandungan. Rizka, Ibu minta maaf ya, Ibu gunakan contoh ini karena daripada Ibu bikin kalimat panjang-panjang yang Anda enggak ngerti gitu kan, lebih baik kita ngambil yang contoh yang sederhana aja. Gitu kan ya, jadi supaya Anda paham apa sih yang namanya parafrasa ya. Jadi menyampaikan dengan cara yang berbeda. Aduh, Ibu lagi lupa lagi siapa tadi namamu? Mbak Dewi Maharani. Oke, ya. Jadi Dewi sudah bisa menyampaikan berita tentang Rizka ini, poin utamanya tetap tercover. Ya, poin utamanya apa? Itu tadi 3 poin itu. Tetapi caranya berbeda. Anda bisa menyampaikan dengan cara apa saja sesuai dengan gaya penulisan milik Anda. Yang penting 3 poin utama itu harus sampai. Ya, yang penting 3 poin utama itu harus Anda sampaikan. Ya, Anda boleh misalnya Dewi Maharani memberikan tambahan informasi misalnya, ya Anda bisa berikan informasi misalnya dari perempuan Indonesia, misalnya kasus seperti Rizka itu di Indonesia ada berapa puluh persen, misalnya, ya dari perempuan dewasa kira-kira berapa puluh persen yang mengalami kondisi seperti Rizka. Yang sampai 2 hari akan mengajarkannya, saya nggak bisa apa-apa.
Itu kayaknya ada yang mic-nya nggak dimatikan, nggak di-mute ya, suaranya masuk. Ya, jadi Anda bisa nggak kasih informasi tambahan tentang kondisi Rizka? Bisa, selama dia relevan. Tetapi poin tentang kondisi Rizka itu tiga-tiganya harus tetap masuk. Ya, satu, pertama Rizka pergi ke dokter kandungan, 2 Rizka haidnya tidak teratur, 3 setiap kali Rizka haidnya sakit. 3 poin itu harus masuk. Kalau kemudian ingin Anda tambahkan lagi dari hasil parafrasa itu boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Anda bisa tambahkan. Ya, berdasarkan laporan dari ini, dari perempuan di Indonesia ada 20% misalnya yang menderita kondisi seperti Rizka. Jadi ketika Anda melakukan parafrasa, yang penting poin utama dari pemikiran, dari paragraf, dari kalimat yang Anda ambil itu tetap harus masuk dalam parafrasa Anda. Boleh ditambah, tapi tidak boleh dikurangi. 3 poin itu harus masuk. Ya, nambahnya selama relevan tidak ada masalah. Kalau misalnya dia tidak relevan, misalnya dengan Anda tambah, Rizka sering muntah-muntah, padahal Anda tidak tahu benar Rizka atau tidak Rizka muntah-muntah. Itu berarti Anda namanya sudah masuk dalam gosip. Ya, tetapi kalau Anda ingin tambah, misalnya seperti yang saya bilang, ya, Anda tambah informasi yang relevan bahwa kondisi seperti Rizka itu diderita oleh 20%, 30% perempuan di Indonesia misalnya. Ini boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Tetapi tentu data ini yang Anda masukkan harus Anda kasih tahu lagi sumbernya dari mana. Kan tidak mungkin Anda tahu sendiri ada 20% perempuan Indonesia yang mengalami kondisi yang sama. Ya. Jadi yang pertama itu ketika kita melakukan parafrasa, ciri-cirinya satu, konten disampaikan dengan cara yang berbeda. Caranya harus berbeda. Yang kedua, substansi konten tidak berubah. Tadi sudah saya sebutkan ya, isinya harus tetap sama. Substansinya apa? 1, 2, 3. Substansinya tidak boleh berubah. Kalau berubah, itu tadi namanya, kayak kita bilang, saya kasih contoh awal tadi, pesan berantai. Dari orang pertama sampai orang ke-10 nanti isinya, coba deh. Biasanya kalau kita ada acara kumpul-kumpul, itu ada yang namanya game pesan berantai ya. Si A ngomong apa, terus diteruskan berikutnya, nanti ujung-ujungnya pasti isinya berbeda. Yang ketiga, bahasa penyampaian konten dibuat berbeda. Bahasanya dibuat berbeda. Seperti apa bahasa dibuat berbeda? Misalnya dalam konten aslinya menggunakan kalimat aktif, misal. Ya. Kemudian Anda rubah, Anda parafrasa, Anda rubah dia menjadi kalimat pasif. Pada hari Jumat jam 5, Rizka diperiksa oleh seorang ahli ginekologi. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata diketahui Rizka memiliki ini. Ya, yang paling gampang dan ini paling sering saya praktekkan adalah mengubah kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Rizka memeriksakan dirinya ke dokter ginekologi. Itu kalimat aktif. Ya, Rizka memeriksakan dirinya ke dokter atau ahli ginekologi. Itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasifnya jadi seperti apa? Ya, Rizka diperiksa. Ya,
Ini yang harus Anda pelajari juga. Kalau bahasa Indonesia Anda kacau, susah kita mau buat parafrasa. Kalau Anda sendiri tidak bisa membedakan mana bentuk kalimat aktif, mana bentuk kalimat pasif, nah ini masalah besar. Ya. Nah, tapi ini adalah salah satu cara untuk melakukan parafrasa yang paling sederhana. Mengubah bentuk kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ini yang paling sederhana. Kemudian apalagi bentuk konten dibuat berbeda, panjangnya, pendeknya, ya. Makna yang terkandung dalam konten masih tetap sama. Jadi tetap sama. Ya. Isinya harus tetap sama, tidak boleh berubah. Nah, sekarang pertanyaannya terus gimana langkah-langkahnya kita melakukan parafrasa? Tuh. Ubahlah namanya, jadi saya bisa panggil, kalau enggak saya enggak tahu siapa, karena yang kelihatan cuma nomor mahasiswanya. Nah, ini yang paling gampang dulu ya, langkah sederhana. Jadi Anda bisa mulai pelan-pelan. Parafrasa ini sebenarnya bukan bicara teori ya. Jadi ini saya hanya memberikan sedikit teori pada Anda, karena parafrasa ini intinya sebenarnya praktek. Dan praktek saya nggak bisa memberikan praktek pada Anda. Anda harus praktek sendiri. Ya, Anda harus praktek sendiri. Sebentar sebelum saya menyampaikan langkah-langkah melakukan parafrasa ya. Mungkin nanti akan ada yang bertanya, Bu, bedanya antara parafrasa dengan quote atau mengutip itu apa? Nah, ini sebelum, nanti mungkin akan ada yang tanya. Ini saya kasih tahu supaya Anda bisa membedakan. Jadi sebenarnya mengutip itu adalah salah satu bentuk parafrasa. Ya, ngutip itu adalah salah satu bentuk parafrasa. Yang membedakan adalah yang namanya ngutip, itu Anda mengambil kalimat tertentu, bisa sebaris, bisa 2 baris, 3 baris. Maksimal ini biasanya kalau ngutip, ini ya, kalau ngutip itu biasanya tidak boleh lebih dari 3 baris. Biasanya. Kok Bu biasanya? Karena setiap aturannya kadang beda-beda. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 3. Ya. Perbedaan antara parafrasa dan mengutip, kalau yang namanya ngutip itu Anda artinya mengambil plek ketip plek. Hampir seperti copas. Nah, cuma kalau copas ini kan biasa ngambil panjang gitu ya. Kalau ngutip itu Anda hanya mengambil inti saja. Biasanya ini digunakan ketika kita berbicara tentang definisi. Ketika kita bicara soal definisi dari ini apa, definisi dari itu apa, ya, atau teori tertentu yang tidak bisa diparafrasa, tidak bisa diubah, ya. Ini ngutip, jadi ngutip ini sebenarnya bagian dari parafrasa. Nah, yang membedakan antara kutipan dengan parafrasa, kalau Anda melakukan mengutip satu poin, itu Anda harus menggunakan apa? Tanda petik. Ini jangan lupa ya, beda dengan parafrasa. Parafrasa Anda tidak harus pakai tanda petik. Kalau Anda mengutip, itu Anda harus menggunakan tanda petik di awal dan tanda petik di akhir. Satu, ya. Kalau yang Anda kutip bukan dari kata pertama, misalnya Anda hanya ambil tengah-tengah. Ini contohnya ketika Anda mengutip wawancara. Hasil wawancara. Ya, kan orang kalau wawancara tuh kan panjang sekali kan? Anda cuma mau ngambil satu kalimat aja yang menurut Anda mewakili poin dari skripsi Anda atau 2 kalimat saja. Maka yang akan Anda lakukan adalah, dan ini tidak mungkin tidak banyak diajarkan di kelas ya.
Anda gunakan tanda kutip, sesudah itu Anda gunakan 3 titik. Tik, tik, tik. Itu menjelaskan bahwa kalimat yang Anda kutip tidak Anda kutip dari awal. Tidak Anda kutip dari apa? Kata yang pertama. Anda hanya mengambil tengah-tengah atau sebagian, tidak dari awal. Kemudian di akhir kalimat yang Anda kutip juga Anda buat 3 titik. 1, 2, 3, kemudian tanda kutip. Ini kalau Anda melakukan kutipan. Kutipan apa? Kutipan tidak seluruh kali kalimat. Ya, ingat-ingat ini ya. Jadi kutipan atau mengutip itu sebenarnya adalah bagian dari parafrasa. Nah, kalau mengutipnya langsung plek ketiplek, perlu nggak Bu pakai titik 3? Tidak. Kalau Anda mengutip hanya sebagian, ya biasanya kalau kita bicara teori, Anda bicara definisi, ini kemungkinan besar Anda akan melakukan pengutipan. Kalau Anda ambil semua dari awal, Anda tidak perlu pakai 3 titik. Kalau Anda ambil di tengah-tengah hanya 1 atau 2 titik, tapi yang artinya tidak dari awal, ya Anda harus pakai 3 titik di awal pengutipan dan di akhir pengutipan. Kemudian jangan lupa diberi tanda kutip. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, mengutip dan parafrasa sama nggak? Mengutip itu bagian dari parafrasa. Ya, dan jangan lupa tentu diberikan sumber. Dalam kurung ini sumbernya dari mana? Ya, nanti sebelum ada yang tanya. Jadi kalau Anda melakukan wawancara, Anda pasti banyak mengutip. Dan juga parafrasa kan? Kalau responden Anda mengatakan ini kan tidak semua harus bisa Anda masukkan. Nah, itu yang namanya nanti kita parafrasa. Jadi gimana Bu caranya kita melakukan parafrasa? Ya, yang pertama ini 5 langkah sederhana. Bacalah paragraf atau bagian yang ingin Anda parafrasa itu beberapa kali untuk memahami arti sebenarnya. Jadi dibaca lagi, diulang-ulang. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengutip, bukan mengutip, Anda mengambil satu kalimat atau ingin memparafrasa, yang pertama Anda baca dululah paragraf misalnya, ya. 1 paragraf. Dan ini yang kadang terjadi, mahasiswa agak kesulitan. Kesulitan apa? Jangankan mau memparafrasa. Memahami paragraf aja susah. Apa bah intinya nih? Ya, apa bah inti paragraf ini nih? Dia ngomong apa bah? Ya, ngomong apa sih paragraf ini nih? Nah, jadi baca dulu. Makanya saya selalu ulang-ulang dengan mahasiswa, baca aja dulu, baca dulu. Jadi kalau ada satu bagian tertentu atau paragraf tertentu yang menarik untuk Anda, yang poinnya sesuai atau relevan dengan penulisan Anda, tolong dibaca berulang-ulang. Maka tadi saya kasih contoh yang sederhana. Contoh sederhananya apa? Ya itu tadi, ya, dengan kasusnya Rizka itu udah paling sederhana. Karena Rizka, kok saya Bu, ya kebetulan wajahmu ada kelihatan di situ ya. Cari yang kedua, langkah yang kedua, yang pertama tadi, baca dulu berulang-ulang. Langkah yang kedua, cari konsep, key konsepnya. Kalau kita biasanya sebut dalam penulisan, kadang-kadang tuh sukanya keywords-nya apa? Gitu kan ya? Baca 1 paragraf, keywords-nya apa? Konsep utamanya apa? Dari paragraf itu tadi yang ingin kita parafrasa. Ya, catat konsepnya apa? Konsep utamanya apa? Dicatat. Ya, dicatat. Jadi Bu, gimana Bu kalau misalnya kita ingin memparafrasa beberapa paragraf dari sumber-sumber yang
berbeda. Kan kadang misalnya Anda membuat satu tulisan, ya, satu paragraf itu terdiri dari beberapa sumber yang berbeda. Itu artinya, dan ini yang harus selalu Anda ingat, setiap sumber itu harus dibaca berulang-ulang, kemudian setiap satu sumber harus Anda tulis. Ini key point-nya apa? Konsep utamanya apa? Di sini apa? Di sini apa? Yang A apa, yang B apa, yang C apa, yang D apa. Ya, poin utamanya apa dari setiap paragraf yang Anda baca dari sumber-sumber yang berbeda. Harus ditulis. Ya. Nah, satu sebelum lupa, ini ya, yang sering tidak dilakukan mahasiswa dan juga sebagian dosen, ketika Anda mengambil sumber-sumber dari tempat yang berbeda adalah Anda tidak mencatat. Tidak mencatat apa? Ini sumbernya siapa? Judulnya apa? Penulisnya siapa? Halamannya di mana? Itu. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan poin, jadi setiap kali ya, ini jadi sebenarnya makanya saya sebenarnya ingin menekankan itu. Ya, latihan. Saya tidak bisa ini, saya hanya memberikan sebagian kecil saja dari parafrasa ini, tapi yang utamanya Anda harus latihan. Jadi Anda ambil sumber dari 4 sumber yang berbeda. Ya. Itu tadi. Satu, poin yang pertama, baca berulang-ulang paragraf tersebut yang ingin Anda ambil sumbernya. Bisa paragraf, bisa halaman. Bu, bisa enggak, Bu, kita parafrasa 2 halaman? Ya bisa kalau memang Anda bisa menyingkat. Tapi biasanya kalau sudah 2 atau 3 halaman, itu namanya bukan lagi parafrasa. Namanya ringkasan. Parafrasa ini biasanya kita berbicara tentang 1 paragraf, 1 kalimat atau 2 kalimat. Biasanya maksimal 1 paragraf. Ya, jadi bisa Anda tuliskan dengan cara Anda sendiri. Jadi langkah pertama itu tadi dibaca berulang-ulang. Bu, ini sumbernya ini. Baca semuanya satu-satu berulang-ulang. Oh, saya paham. Poin yang kedua, Anda tuliskan. Dari bacaan-bacaan Anda itu tadi poinnya apa saja. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, jangan lupa langsung catat sumbernya dari mana. Pertama judul, kedua penulis, ya, ketiga halaman, keempat penerbit. Sudah, itu saja. Jadi supaya Anda tidak lupa. Nanti kalau tidak dicatat langsung biasanya bingung, tadi yang ini dari siapa ya? Yang itu dari siapa ya? Nah, ini yang sering terjadi, kemudian mahasiswa kadang-kadang menuliskan sumber kutipannya pada tulisan, tapi tidak menuliskan pada daftar pustaka. Karena saking lupanya tadi tidak dicatat. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat apa? Ya. Tulislah versi teks Anda tanpa melihat aslinya. Tuh. Tadi Dewi Maharani sudah memberikan contohnya. Ya kan? Tulislah versi Anda sendiri. Tulis versi Anda sendiri. Tanpa melihat sumber aslinya. Tapi yang poin kedua tadi jangan lupa, Anda harus ingat dulu. Keywords-nya apa? Ya, konsep utamanya apa? Catat tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian sesudah itu bagaimana? Itu tadi saya bilang, catat langsung sumbernya dari mana. Yang keempat, tulis aja, latihan aja, langsung tulis. Ya, dengan cara Anda sendiri. Begini, ya.
Kalau Anda masih merasa sulit untuk menuliskan kalimat dalam bahasa formal, ini kita latihan ya. Ibaratnya saya memberikan Anda langkah untuk latihan. Biasanya untuk di awal itu masih sulit. Gimana sih caranya nulis pakai kalimat formal? Ya kan? Susah nih. Apa bahasanya ini? Gimana bahasanya ini? Saran saya, ini kalau Anda masih latihan dulu, tulis aja pakai bahasa Anda sendiri. Ya. Tulis aja pakai bahasa Anda sendiri. Pakai bahasa apa? Ya bahasa sehari-hari. Yang penting konsep kuncinya sudah ada di dalam kalimat itu. Paham enggak maksud saya? Ya. Tulis aja pakai bahasa ini kita latihan dulu ya. Latihan dulu. Saya tahu bahwa sebagian besar mahasiswa tidak terbiasa menulis kalimat dalam bahasa formal. Jadi kadang lama mikirnya gimana caranya nulis ini nih. Akhirnya nyerah, akhirnya copas. Saran saya, latihannya tulis aja pakai bahasa Anda sendiri, bahasa sehari-hari, tidak apa-apa. Tulis aja. Ya. Rizka tuh pergi ke dokter kandungan. Rupanya ngapa Rizka tuh pergi ke dokter kandungan? Katanya sih dia tuh punya masalah ini. Tulis aja sesuai dengan bahasa sehari-hari. Ini yang sering terjadi. Kalau pemikiran itu masih ada di dalam otak kita, ya, tidak kita tuliskan, akan sangat sulit bagi kita membayangkan bagaimana pemikiran itu bisa diubah menjadi satu kalimat formal. Ya, ini yang sering jadi kesulitan bagi banyak mahasiswa. Jadi otaknya cuma berputar-putar, pusing kepala mikirkan ini gimana caranya nulis nih. Tapi tidak nulis, jadi cuma dipikirkan. Nggak ditulis. Nah, kan? Pusing, Jakwi, pusing kepala aku, tak tahu aku gimana nih. Saran saya, ya, tulis aja dengan kalimat Anda sehari-hari. Kalau Anda orang Pontianak, tulislah pakai bahasa Melayu. Ya, tulis aja. Nggak usah pusing dulu dengan bahasa formal. Tulis dulu. Ya, aku melihat Rizka pergi ke dokter kandungan. Pas aku tanya, ngapa Rizka kok pergi ke dokter kandungan? Kata Rizka, ini kan bahasa sehari-hari. Ya kan? Yang penting barangnya itu sudah keluar dari otak Anda dan berpindah ke tulisan. Itu poinnya. Itu poin utamanya. Memindahkan ide di kepala Anda yang bentuknya masih abstrak. Ya, ini kan di kepala Anda ini kan idenya masih abstrak. Anda baca satu paper, Anda baca satu paragraf, Anda paham apa isinya. Ya, Anda paham apa isinya. Anda paham apa poin-poinnya. Oh, ini poinnya. Kata kuncinya 1, 2, 3, 4. Kemudian Anda memikirkannya, gimana cara aku nak nyusun poin-poinnya ini jadi satu kalimat yang baru? Nggak usah terlalu banyak berpikir. Tulis aja langsung. Ya, tulis aja langsung dengan bahasa yang paling sederhana yang Anda pahami. Tulis langsung dengan bahasa sehari-hari. Yang penting yang ada di kepala Anda, ide yang ada di kepala Anda itu sudah berubah menjadi satu bentuk tulisan. Itu dulu poinnya. Kalau itu Anda hanya mikir, tapi tidak ditulis, tidak akan ada kemajuan. Bahasa yang paling gampang buat kita adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari.
hari. Sebagian besar dari kita tidak berbicara dalam bahasa Indonesia formal. Betul enggak? Ya, enggak ada dari kita yang bicara dalam bahasa Indonesia formal. Iya kan? Tapi yang penting kan poinnya tersampaikan. Kan itu. Asal Anda sudah tahu poinnya, Anda paham apa yang dibicarakan oleh satu paragraf atau ada sumber yang Anda gunakan, itu saja. Tulislah. Ya. Pakai bahasa Anda sendiri sehari-hari. Pakai bahasa biasa-biasa aja. Nah, sesudah dia berpindah dari otak ke tulisan, Anda bisa baca kan? Ya, Anda sudah bisa baca nih, Anda sudah bisa melihatnya. Anda sudah bisa melihat barangnya, tidak lagi hanya di awang-awang di dalam otak Anda. Baru dari situ kemudian Anda berpikir, oh apa bahasanya sepuk nih? Apa bahasa Indonesianya sepuk? Kan? Ya? Norak, Bu. Norak itu bahasa formal atau bukan? Nah, Bukan kan ya, norak. Kan nanti tinggal Anda cari apa bahasa formalnya. Gitu loh. Ya. Jadi jangan langsung pusing cuma mikir tapi tidak ditulis. Tulis sejak. Tulis sejak sesuka Anda pakai bahasa Anda sendiri. Kalau ada yang orang Sambas nak nulis pakai bahasa Sambas pun tak apa-apa. Yang penting sudah berubah, sudah berpindah dari konsep abstrak di kepala Anda menjadi apa? Tulisan yang real di laptop Anda. Baru setelah Anda lihat, kan ada begitu Anda melihat, oh gini rupanya isinya. Sebentar. Coba gak aku perbaiki ya. Apa bahasanya sepuk nih? Ya. Perlu enggak sih? Ada enggak sih bahasa Indonesianya ya Rabbana? Oh, enggak ada ini. Ya. Ada enggak bahasa Indonesianya how-how? Apa bahasa Indonesianya how-how? Rediansah mana Rediansah? Saya lihat namanya Rediansah. Saya Bu. Apa bahasa Indonesianya how-how Rediansah? Nggak tahu Bu. Maksudnya apa sih Bu? Iya. Rediansah, Anda etnisnya apa? Melayu. Sambas. Melayu Sambas. Oke. Apa bahasa Melayu Sambas untuk nggak jelas? Nggak jelas. Apa bahasa Melayu Sambas untuk bingung? Bingung. Bingung, Bu. Oh iya kan? Nah. Jadi kalau misalnya Anda mau mencoba, coba dulu tulis dalam bahasa yang paling dekat dengan Anda. Ya, Anda kalau bicara sehari-hari di rumah pakai bahasa apa? Bahasa Sambas. Itu aja. Ya, jadi Anda ambil satu paragraf, Anda pahami apa isi paragrafnya, berulang-ulang, kemudian Anda catat apa poin dari paragraf itu 1, 2, 3, tadi langkahnya ya. Langkah berikutnya itu tadi. Buat kalimat dengan menggunakan bahasa yang paling enak, yang terasa paling alamiah bagi Anda. Bahasa yang paling alamiah itu adalah bahasa ibu. Ya, bahasa yang Anda gunakan sehari-hari. Jadi kalau bahasa ibu Anda bahasa Melayu Pontianak, ya pakai bahasa Melayu Pontianak. Kalau bahasa ibu Anda bahasa Sambas, ya gunakan bahasa Sambas. Istilah-istilah dalam bahasa Sambas. Yang penting poinnya tercover dulu. Nah, ini yang sering terjadi pada mahasiswa. Saking pusingnya
bingung mau nulis gimana, Bah, yang bahasa Indonesia yang bagus, yang formal tuh, tapi tidak ditulis, hanya pusing mikirkan dalam kepala, tak selesai-selesai. Ya tidak selesai lah. Jadi Rediansah begitu, ya, tulis dulu dalam bahasa Sambas. Yang penting poinnya sama dengan yang Anda baca. Baru sesudah barang itu ada di depan Anda, tertulis di laptop Anda, barulah kemudian Anda berpikir, apa bahasa ini? Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia? Ya. Kalau bahasa Pontianak kan ada istilahnya, ada yang pernah mendengar istilah cengkone? Tahu enggak cengkone? Dewi tahu enggak cengkone, Dewi? Maaf Bu, Dewi bukan orang Pontianak. Orang mana Dewi? Dewi orang Jakarta, Bu. Udah berapa tahun di Pontianak? Belum. Saya dari kecil di Pontianak tak pernah dengar. Bu Alfizani, masa tak pernah dengar cengkone? Nggak tahu Bu, udah pernah Bu. Bu Dewi kurang Pontianak gitu. Perluaslah kurang pergaulan. Jauh mainnya Pak Fiza. Dia mainnya elit Mbak Fiza nih. Jadi tak tahu di istilah cengkone. Kan? Ayo mandi Sungai Jawi. Ya. Nah, jadi ini saya hanya memberikan pada ini langkah-langkah sederhana dulu seperti itu. Jadi rubah aja dalam kalimat. Kalimat yang Anda pahami, yang paling dekat, yang paling sederhana. Ya, nggak usah pusing dulu soal tata bahasa, nggak usah pusing dulu soal apa bentuk formalnya, tulis aja. Begitu sudah ditulis, maka ide yang sebelumnya bersifat abstrak, dia akan berubah menjadi kalimat real. Sesudah kalimat ini tertulis, bisa Anda baca, baru kemudian Anda bisa memproses itu menjadi satu kalimat yang berbentuk kalimat formal. Langkahnya panjang ya Bu, iya. Ini kan Anda masih latihan. Ya, Anda masih latihan, ibaratnya Anda berenang, tidak mungkin langsung terjun ke laut. Ya, pasti latihan dulu di paret. Yang orang Pontianak nih pasti belajar berenangnya di paret dulu. Ya, pelan-pelan lah sambil pegang kan, sambil pegangan, gitu kan, dipegang orang, dipegang teman, ya, pegang dulu di tangga. Ya, cengkone ini artinya banyak tingkah. Ya, itu tadi ada yang nulis ya, cengkone nih. Ya, banyak tingkah, ya, banyak gaya. Itu cengkone. Ya. Itu. Langkah berikutnya apa? Tulis tadi, kemudian rubah dalam bentuk yang formal, baru kemudian Anda bandingkan dengan tulisan asli. Gimana tingkat kemiripannya? Mirip enggak? Kalau terlalu mirip ya berarti rubah lagi. Ya, tetapi yang penting poin utama dari paragraf yang akan Anda parafrasa atau kalimat yang Anda parafrasa itu sudah masuk. Itu saja dulu. Ya, poinnya apa? 1 2 3 4 ya sudah. Begitu. Yang penting itu, ya. Nanti tinggal Anda ngerubah. Kayak gini, Bah, sebenarnya sederhananya. Anda punya satu resep kue. Nah, ini saya pokoknya cari yang gampang-gampang supaya Anda bisa paham. Anda punya satu resep kue kering misalnya. Bu Dewi akrab nggak dengan istilah kue semprit, Bu Dewi? Apa Bu? Kue semprit. Oh ya, tahu. Nah, tahu kan? Kue semprit tahu. Kue semprit itu kan resepnya sama, Bu Dewi. Ya. Ya kan? Basicnya itu sama. Cuma bentuknya bisa beda-beda. Tergantung sempritannya. Mau pakai bunga mana. Nah, tuh. Jadi parafrasa tuh kayak kue semprit. Ya, parafrasa itu kue semprit.
Resepnya sama, kalimatnya sama, paragrafnya sama. Tetapi setiap orang punya cetakan yang beda-beda. Yang penting rasanya sama. Kira-kira masuk enggak nih, Bu Dewi? Penjelasan kue semprit nih. Insya Allah kalau saya sih masuk. Mahasiswa lah, komen. Gimana? Yang pernah makan kue semprit kan? Ada yang kue semprit bentuknya beda-beda, begitu Anda pikir rasanya beda, ternyata pas dimakan semuanya sama. Ada yang bentuk kupu-kupu, ada yang bentuk ini, ada yang dikasih hiasan gula sedikit, ada yang dikasih campuran coklat sedikit, tapi sebenarnya resep aslinya sama. Nah, parafrasa tuh kayak gini. Ya. Atau bikin getuk lah. Sekarang ada macam-macam model getuk kan? Kalau Anda bikin getuk kan ada getuk yang warna kuning, ada getuk yang warna merah, warna hijau. Warnanya bisa beda-beda, tapi rasanya tetap getuk. Itu namanya parafrasa. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti sudah Anda tulis, sudah Anda rubah ke dalam bentuk yang formal, tinggal Anda bandingkan dengan kalimat atau paragraf yang asli. Tingkat kemiripannya seberapa? Itu. Jadi yang terakhir apa? Nah, ini sebenarnya harusnya tadi sudah saya masuk. Kutip sumber di mana Anda menemukan ide tersebut. Ya, tadi sudah saya sebutkan di atas. Ini sebenarnya harusnya tidak nomor 5, ya. Harusnya dari awal supaya apa? Supaya Anda tidak lupa. Kenapa? Karena orang sering sekali lupa. Udah keasikan, nanti lupa tadi sumbernya dari mana aja sih? Jadi ini sebenarnya yang harus Anda lakukan di awal. Ya, di awal sekali. Jadi langsung ingat, oh ini. Bu, jadi gimana Bu kalau kita mau melakukan parafrasa? Saya ingin Anda melakukan praktek yang paling sederhana aja. Ini paling sederhana ya. Coba Anda tuliskan tentang diri Anda sendiri. Siapa diri Anda? Buat misalnya dalam 5 baris kalimat. Nani misalnya. Nama saya Nani, saya lahir di sini, ya hobi saya ini kan sederhana ya. Ini Anda latihan dulu ya. Latihan di rumah saya nggak bisa lebih panjang lagi karena ini udah 1,5 jam. Udah mau masuk 1,5 jam. Jadi mau nggak mau ini saya akhiri di sini gitu ya. Nani, tuliskan misalnya 5 kalimat, 5 baris kalimat tentang diri Anda. Nama saya Nani, saya kuliah di sini, usia saya segini. Hobi saya ini, kelebihan saya ini, kekurangan saya ini. Itu paling sederhana. Anda membuat autobiografi singkat tentang diri Anda. Ya kan? Yang paling gampang itu kan mengingat tentang diri kita sendiri. Ya, hobi saya apa ini. Nah, dari kalimat sederhana itu tentang diri Anda yang paling dekat dengan diri Anda, tentang diri Anda sendiri kan ya, masa Anda tidak ingat. Kan? Anda buatlah kalimatnya, itu tadi saya bilang 3 baris, 4 baris, 5 baris. Dari situ Anda praktek. Bagaimana caranya saya menjelaskan tentang diri saya dengan cara yang berbeda-beda, tetapi makna atau kontennya tetap sama. Ya. Bu, susah Bu. Siapa di sini penggemar drakor? Saya yakin banyak di sini penggemar drama Korea. Redianta Bu. Nah, siapalah, terserah. Ya. Dari drama Korea, saya yakin Anda pasti punya 1 atau 2 aktor atau aktris yang merupakan favorit Anda.
Kalau sudah favorit, Anda pasti punya banyak sekali informasi tentang aktor atau aktris tersebut. Ya, tuliskan saja. Itu tadi saya bilang latihan. Nah, Dahria, Anda nonton drakor enggak, Dahria? Enggak, Bu, saya enggak hobi. Jadi Anda hobinya apa, Dahria? Jangan-jangan Anda nonton layangan putus. Saya sukanya ke itu, film India, Bu. Film India. Oke, bagus. Film India. Siapa aktor favorit Anda, Dahria? Hrithik Roshan. Nah, itulah dia. Siapalah namanya, kan? Saya yakin Dahria pasti punya banyak informasi tentang Hrithik Roshan. Betul enggak? Ya, kurang lebih gitu lah. Tuliskan aja. Ini kan seneng ya. Anda kan nuliskan sesuatu informasi tentang orang yang Anda suka. Iya kan? Tuliskan siapa Hrithik Roshan itu. Berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, apa film-film yang sudah dia bintangi, apa judul filmnya. Kan enak nih kan? Anda nggak usah pakai mikir kan? Udah, apa poinnya di situ? Nah, kemudian Anda latihan dengan apa? Menyampaikan satu kalimat itu tadi dengan berbagai cara. Tapi infonya tetap sama. Nah, kan nggak susah kalau kita bicara tentang orang yang kita sukai. Kan? Misalnya Anda punya pacar, kebetulan Anda masuk dalam golongan bucin. Tulislah tentang pacar Anda tuh. Iya kan? Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang menyebabkan Anda suka, atau hal-hal apa yang Anda sukai, hal-hal apa yang tidak Anda sukai. Buat saja sederhana, 5 kalimat misalnya. Kemudian 1 kalimat awal itu, ya, 1 paragraf singkat itu, Anda tulis dengan berbagai bentuk selama intinya tetap sama. Parafrasa tuh kayak gitu. Nah, cuma saya tahu kalau sudah baca buku ilmiah itu, baru kan bukan 3 menit batu udah ngantuk langsung. Ya, beda sekali kalau disuruh nonton, kalau disuruh baca tentang gosip artis, kalau memang itu yang Anda sukai ya. Tapi ini latihan, kalau kita melatih dari sesuatu hal yang tidak sulit buat kita, latihlah dari hal yang kita senangi dulu. Supaya tidak terasa sulit. Nggak usah langsung terjun mencoba parafrasa dari buku-buku ilmiah. Latihannya sederhananya seperti itu saja. Tuliskan tentang diri Anda. Tuliskan tentang seseorang yang Anda kagumi. Tuliskan tentang artis idola Anda. Baru kemudian latihan buat 1 versi. Versi pertama, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5. Yang penting poinnya tetap sama. Dah 1,5 jam saya ngomong dah. Ya. Saya tahu pasti tidak akan tercover semuanya. Tapi insya Allah saya yakin basic atau fondasi dari apa parafrasa itu, bagaimana cara melakukan parafrasa, latihan-latihan yang bisa Anda lakukan di rumah untuk memperlancar, ya, membantu Anda dalam melakukan parafrasa. Insya Allah sudah saya sampaikan hari ini. The rest is up to you. Kalau Anda tidak latihan, ya tidak akan ada perubahan. Parafrasa ini bukan teori, parafrasa ini praktek. Dan saya sudah memberikan beberapa tips yang bisa membantu Anda supaya praktek Anda bisa menyenangkan. Atau paling tidak mudah lah. Oke ya, sudah 1,5 jam. Saya rasa sudah cukup. Saya memberikan materi saya, padahal tadi niatnya cuma 1,5 jam. 1,5 jam jadi 1 jam. Akhirnya 1,5 jam. Udahlah. Ya, makasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Mana ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zakia. Baik, untuk sesi diskusi mungkin teman-teman mahasiswa bisa langsung open mic aja nanya yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Bu, kalau yang lain belum bertanya gitu. Tes. Udah ada suaranya Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Zakia. Waalaikumsalam, Pri. Saya ingin bertanya Bu, kan saya lagi proses outline nih. Jadi referensi saya itu, saya lebih suka atau sering dari bahasa Inggris karena banyak gitu Bu, banyak jurnal-jurnalnya, bahkan ada juga penulis yang Indonesia gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah sebelum saya membaca jurnal, biasanya saya mencoba mengingat seperti ilmu-ilmu umum gitu, sesuai dengan tema outline saya. Outline saya itu mengenai catcalling, Bu, dan threat harassment. Jadi saya mencoba seperti berpendapat, Bu, bagaimana pendapat saya tentang catcalling atau threat harassment. Cuman itu hanya berdasarkan pendapat saya dan belum ada dasar atau pegangan gitu lah, Bu. Jadi setelah saya menuliskan itu, apa yang saya pikirkan, saya tuliskan seperti yang Ibu bilang tadi. Karena itu belum ada dasar, saya coba membaca jurnal-jurnal. Biasanya saya udah menyiapkan beberapa jurnal, cuman seperti yang kata Ibu tadi, mahasiswanya kalau baca tuh agak malas gitu, Bu. Jadi saya biasanya hanya fokus pada satu jurnal, dan terkadang tuh saya merasa bahwa, oh ini kok penting semua gitu. Tapi nggak bisa saya masukkan, karena takutnya jadi seperti meresum gitu. Jurnalnya tuh kalau udah saya translate, biasanya tuh saya parafrase semampu saya. Kalau saya mudah memahaminya, saya parafrase dengan mengubah kalimat-kalimat, tapi tidak mengubah arti lah insya Allah. Tapi kalau saya sulit memahami, seperti kayak, ini apa sih maksud penulisnya, kok berat benar maksudnya. Dia cuman kayak ubah-ubah gitu, Bu. Ubah dari misalnya perkata, berhubungan, atau saya ubah jadi maksud, atau dan, atau untuk, atau gimana gitu lah, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah cara saya menulis penelitian, memasukkan jurnal, atau menulis apa yang saya pahami itu sudah benar atau ada kekurangan gitu, Bu. Dari saya menuangkan ide saya, tapi karena saya ragu ide saya itu belum ada pegangan, saya mencoba mencari tulisan-tulisan yang orang-orang yang lebih ahli, cuman takutnya dalam saya mengambil tulisan tersebut, saya tidak memparafrase dengan benar, jadinya malah lebih kayak menjiplak gitu, Bu. Itu sih yang saya takutkan. Terima kasih, Bu. Jadi sebenarnya langkah yang paling sederhana dulu ya. Yang pertama, kamu tulis dulu apa poin pemikiranmu. Kan? 1, 2, 3, 4. Misalnya kita bicara catcalling. Ya. Kamu bicara soal catcalling. Apa sih yang ada dulu di pemikiranmu? Nggak usah baca-baca dulu. Apa sih sebenarnya catcalling itu? Gitu kan? Gimana sih rasanya kalau di catcalling? Ya, apa sih pengalaman saya di catcalling? Ya kan? Ini catcalling terjadi di mana aja sih? Gitu kan? Terjadi di sini, 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 sini. Apa sih penyebab catcalling? Ini kan dari pemikiran kamu dulu kan? Iya kan? Tulis saja. Benar, Bu. Jadi tulis, tapi harus ada strukturnya. Kita berpikir itu harus ada strukturnya. Nggak bisa. Jadi misalnya, apa yang pertama kalau kita bicara? Catcalling itu apa sih? Pemahaman kamu dulu ya. Catcalling itu apa? Kan? Bentuknya seperti apa? Terjadinya di mana? Gitu kan? Pelakunya siapa? Gitu kan ya? Kita tulis dulu apa yang ada dalam pikiran. Yang penting tulis dulu, Apri. Jangan hanya dibayangkan. Ditulis dulu. Nah, ini yang sering terjadi. Mahasiswa hanya membayangkan di dalam otaknya, tapi tidak ditulis. Akhirnya pusing sendiri.
bulet terus. Kalau barang itu sudah ditulis, itu gampang kita mau merubah urutannya. Betul enggak, Apri? Betul, Bu. Kan? Enggak ditulis, tapi mikir terus apa ya? Itu tadi maka saya bilang kalau parafrasa itu sama juga. Tulis aja dulu, ya. Apa penyebab catcalling? Siapa pelaku catcalling? Ini berdasarkan pengetahuanmu dulu. Ya, pengetahuan itu tidak pernah hadir dari ruang hampa. Ini yang harus Anda ingat semua ya. Pengetahuan itu tidak hadir dari ruang hampa. Tidak ada yang namanya orang, oh aku dapat inspirasi. Enggak. Apa yang Anda tahu itu adalah hasil dari pengetahuan orang lain. Yang selama ini Anda baca, Anda lihat, Anda dengar. Jadi tidak ada yang namanya, oh ini saya dapat inspirasi dari langit, tidak ada. Ya, tulis aja dulu. Tulis apa ide-ide Anda, apa yang Anda ketahui tentang catcalling, sejauh yang Anda tahu. Siapa pelaku catcalling? Situasi seperti apa yang menyebabkan terjadinya catcalling? Ya, nah, mungkin ada yang mungkin bilang, saya nggak tahu apa Apri berpendapat seperti itu. Misalnya, oh catcalling ini terjadi kalau perempuan lewat di depan segerombolan laki-laki, misalnya. Atau catcalling ini terjadi ketika perempuan berpakaian seperti ABCD. Catcalling ini terjadi ketika perempuan berlaku seperti ini. Kan? Nah, sekarang pelaku catcalling. Seperti apa pelaku catcalling itu? Siapa saja pelaku catcalling? Ini Anda tulis aja, ya. Nanti sesudah Anda tulis, baru Anda bisa poin mana yang poin yang penting, mana poin yang tidak penting. Baru dari situ, kan Anda sudah ditulis nih. Dari situ baru Anda tahu kan key poinnya apa. Betul enggak? Key poinnya apa? Penyebab catcalling. Google penyebab catcalling. Keluar sumbernya. Iya kan? Pelaku catcalling, keluar sumbernya. Per poin, ambil per poin. Ya. Jadi misalnya Anda bicara soal penyebab catcalling, cari sumber-sumber yang berbicara soal penyebab catcalling. Ya kan? Baik sumber formal, tulisan ilmiah, maupun sumber informal. Sumber informal itu seperti apa? Anda bisa nonton video YouTube kan? Pasti banyak. Pembicaraan tentang catcalling. Ya kan? Pembicaraan santai tentang catcalling. Ya, itu. Ambil. Jadi sumber formal. Jadi kalau misalnya Anda sudah ketemu sumber formal, langsung jangan lupa tadi saya bilang, langsung catat. Judulnya apa? Penulisnya siapa? Nama jurnalnya apa kalau Anda dapat dari jurnal. Dari situ Anda bisa dapat baik yang dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tinggal ambil poinnya. Oh, dia bicara siapa pelakunya, apa penyebabnya. Ya kan? Nah, nanti kemudian diikut tadi langkah yang sudah saya bicarakan tadi di awal. Gitu loh, Apri. Ya. Jadi kalau namanya pemikiran itu tidak dituliskan, Anda tidak pernah. Nah, Anda tidak pernah bisa menulisnya kalau tidak dituliskan. Kalau sesudah Anda tulis, baru Anda bisa baca, oh ini. Gimana, Apri? Bisa membantu enggak? Membantu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya kalau ada yang mau tanya lagi. Tuh, ada yang sampai udah harus pamit. Pertanyaan berikutnya. Ada? Ada lagi yang masih ingin bertanya? Halo?
Mohon maaf, ini suara saya bisa didengarkan enggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Adik-adik ada yang mau tanya enggak? Ada yang masih mau tanya kan, Dak? Nah, lama dah nih, Ibu ngomong kering dah tenggorokan Ibu. Gimana nih Pak Fiza nih? Budak tuh suka gitu. Sekarang tak ada nanya, nanti ha. Biasa lebih suka diomel daripada tanya. Nih ada yang mau nanya nih. Siapa nih? Silakan, siapa yang mau nanya? Khalif Bu, Khalif Badar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Bapak Ibu dan kawan-kawan? Clear, aman. Nah, Bu, tadi Ibu bilang bahwasanya kita kan harus nulis dulu sebelum kita memparafrase dari tulisan ilmiah yang kita buat. Nah, seberapa pentingkah kita itu membuat susunan kerangka pikiran melalui mind mapping? Apakah itu perlu, Bu? Terutama misalkan kalau saya ini lebih ke harus ada poin-poin dulu, baru saya bisa merangkai kata-kata dari apa yang bakalan kita tulis, gitu kan? Nah, apakah dari saran Ibu mind mapping itu penting untuk kita membuat tulisan dari kerangka awalnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya Anda menulis sesuatu yang bersifat ilmiah, harus ada strukturnya. Ya, harus ada strukturnya. Jadi struktur itu ya tentu bisa dilahirkan dari apa? Dari pemikiran yang rasional, yang berurutan. Jadi tidak loncat-loncat. Gitu kan? Jadi kalau misalnya kita ingin berbicara tentang satu poin aja, satu poin. Biasanya yang kita cari yang pertama kali itu apa dulu, Bang? Definisinya. Iya, Bu. Iya kan? Ya, definisinya. Anda misalnya tadi contoh yang paling sederhana yang diungkapkan oleh Apri misalnya tentang catcalling. Cari dulu definisi catcalling. Ya kan? Kalau misalnya Anda masih pusing, tulis aja menurut Anda apa sih catcalling itu? Berdasarkan pemahaman Anda. Kan gitu. Ya, catcalling itu apa sih catcalling tuh tulis aja tadi, makanya saya bilang pas saya ngasih di awal ya. Tulis aja pakai bahasa sehari-hari biar Anda enggak pusing. Tulis aja pakai bahasa Anda. Khairul, Anda orang mana? Saya Pontianak, Bu. Cuman sekarang lagi di tempat nenek di kampung di Sambas. Nah, iyalah, kan? Pakailah bahasa Pontianak. Apa bah catcalling tuh? Catcalling tuh ini. Itu struktur yang pertama. Iya kan? Anda berusaha mendefinisikan apa bah catcalling tuh. Udah satu, kedua. Kemudian setelah strukturnya, apa definisi catcalling? Ya kan? Yang kedua, apa penyebab catcalling? Tulis. Iya kan? Apa penyebabnya? Sesuai definisi, apa penyebabnya? Kemudian siapa pelakunya? Kapan terjadinya? Tulis aja. Struktur ini ya, yang penting ditulis dulu. Nanti kalau sudah tertulis mau Anda pindah poin pertama, kedua, ketiga, keempat itu tidak ada masalah. Inilah yang harus saya tekankan ke Anda. Nggak ada gunanya saya ngasih tentang parafrasa, nggak ada gunanya Anda belajar mind mapping dan segala macam yang istilah yang hebat-hebat kalau Anda tidak menuliskan apa yang ada di kepala Anda ke dalam bentuk tulisan. Ya, sama kayak Anda memikirkan dalam kepala Anda, enaknya gak mau makan bakso ya, ada baksonya, kalau kasih cabai, kasih kecap, nyaman. Tapi Anda enggak keluar untuk pergi ke tukang bakso. Baru sesudah di hadapan Anda itu ada bakso, Anda ke tukang bakso terus pesan bakso, baru kemudian Anda bisa mau tambahkan kecap ke, mau tambahkan cabai ke, mau peraskan jeruk ke. Tapi baksonya itu harus ada dulu. Nah, sederhananya gitu, Bang Khairul. Ya, apapun
ide yang ada dalam kepala Anda tentang tema apa saja, tema penelitian, tema skripsi yang ingin Anda buat. Barangnya tuh dituliskan dulu. Poin-poin yang menarik buat Anda berdasarkan pengetahuan Anda dulu. Tadi seperti yang sudah saya bilangkan, sudah jelaskan di awal ya, tidak ada pengetahuan yang hadir dari ruang hampa. Sebenarnya pengetahuan yang Anda miliki adalah bagian dari pengetahuan orang lain yang sudah Anda serap selama ini, cuma Anda tidak tahu. Kan gitu kan ya? Nah, itu sederhananya. Tak usah membayangkan bakso. Ya, jadi lapar, Bu. Jadi Ibu bilang lapar. Iya, sama seperti Anda membayangkan Indomie kan? Nyaman Indomie goreng nih, tapi Anda enggak pergi ke dapur. Hanya di pikiran Anda aja. Menulis tuh seperti itu. Mengedit tuh gampang, Bang. Nuliskannya aja dulu. Tuliskan dulu. Nanti soal struktur itu gampang. Sesudah Anda lihat, sesudah barang tuh depan mata, baru Anda bilang, kayaknya dalam bayangan Anda nyaman kasih cabai 5. Ini dalam bayangan Anda loh ya. Begitu sudah Anda buat Indominya, Anda lihat, ini cabenya aja udah pedas. Kayaknya 5 tak cocok. Aku potongkan 3 ya dulu. Cicip dulu, nanti kalau 3 ternyata masih kurang pedas ya baru tambah. Tapi kan Indominya harus ada dulu. Apanya mau dikoreksi kalau cuma dalam kepala? Mahasiswa tuh kan sering gitu. Mikirkan pusing, tapi nggak ditulis. Nah, saya rasa ini kalau saya kasih contoh soal makanan ini pasti nangkapnya cepet ini. Gimana Bang Hairul? Nah, itu Bu juga dari beberapa tugas terkait paper dan juga esai yang udah semester kemarin itu kan, bukan seringkali kendalanya adalah lebih ke bahasa sih Bu, tata bahasa susunan yang emang kayaknya apa ya, udah dari awal kita kan dari awal kan kalau misalkan karya ilmiah itu kan segitiga terbalik atau segitiga terbalik gitu kan, bukan dari yang umum ke kerucut khusus gitu kan. Tapi seringkali dikoreksi nih sama dosen bahwasanya kok kamu udah dari umum ke khusus lalu balik lagi ke umum gitu kan. Jadi istilahnya kayak tidak terurut gitu Bu. Jadi seringkali persoalannya lebih ke tata bahasa, urutan dari tulisan yang udah kita buat sih Bu biasanya. Dan itu cukup tricky sih, seringkali dikoreksi, seringkali dikomen sama dosen gitu kan. Itu sih Bu ya, kendala saya pribadi. Kira-kira menurut Anda apalah sebabnya tuh? Kayaknya lebih ke tidak fokus terhadap persoalan yang kita tulis biasanya Bu. Karena kurang latihan. Betul, salah satunya juga. Bukan salah satunya, itu persoalan utamanya Bang. Sebagian besar itu tadi saya bilang, karena sebagian besar mahasiswa itu hanya membayangkan makan bakso. Hanya membayangkan makan Indomie. Tapi cuma membayangkan, kepingin terus. Kan? Tapi tidak pergi ke tukang bakso. Tapi tidak bikin Indomie. Kalau Anda tidak pernah bikin Indomie, hanya membayangkan ya dalam kepala Anda bagaimana rasanya Indomie dengan cabai 5 butir. Dengan Anda pergi ke dapur, kemudian Anda coba baru, ternyata setelah bikin 5, ternyata hasilnya terlalu pedas buat saya. Ya, menulis itu skill, Bang. Sama seperti skill yang lain. Basisnya itu praktek. Saya mau kasih Anda teori sebanyak apapun, kalau enggak pernah praktek ya enggak bisa. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau praktek, Anda mau makin bagus ya harus praktek. Cara berpikir logis dan berurutan struktural ya, itu cara berpikir struktural itu ya harus latihan. Tidak bisa terjadi secara otomatis. Semakin sering Anda menulis, semakin baik tulisan Anda.
Semakin jarang Anda menulis ya semakin. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Anda menulis itu sebenarnya ada dua. Kalau yang ngambil kelas MPS pasti sudah belajar ya. Deduktif dan induktif. Anda bisa pakai salah satu. Ya, tapi harus konsisten. Kalau pakai deduktif ya deduktif terus, kalau pakai induktif ya induktif terus. Jangan dalam satu tulisan nanti habis pakai deduktif. Ya. Balik lagi, Bang. Ini Bang Khairul nih semester berapa, Bang? Bang Khalif. Bang Khalif nih semester berapa, Bang? Saya 7, Bu, sekarang. 7. Coba baca lagi. Ya, MPS-nya. Pasti sudah tahu induktif, deduktif. Betul kan, Bang? Sudah, Bu, sudah. Nah, ya. Begitu, Bang. Ini pasti lagi sedang penulisan skripsi. Belum, Bu. Soalnya kami dari HI itu harus menyelesaikan KKN magang nilainya dulu. Jadi baru bisa next semester 8 awal baru bisa nulis proposal, Bu. Oke, nah boleh latihan dari sekarang. Siap, insya Allah. Bismillah. Berjuang. Nggak usah panjang-panjang bismillahnya. Yang penting latihan, ya. Jangan kebanyakan bismillah tapi tidak kerja-kerja gimana, Bang? Nggak dimulai dulu, mungkin nggak bakal selesai gitu kan. Nah itu, mulainya dengan apa? Pergilah ke dapur bikin mie goreng. Betul. Cari inspirasi loh, Lip. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Banyak, Bu. Sama-sama. Ya. Khalif, dan ini bukan hanya untuk Khalif semua. Praktek. Ya, praktek. Kalau Anda mau praktek paling gampang, ya. Ibu yakin Anda semua pasti punya media sosial ya. Medsos kan ya. Nggak usah pakai Twitter. Twitter itu kan cuma pendek. Ya. So-soan lah kita rajin-rajin bikin status Facebook. Tulislah apalah. Ya, Anda mau tulis apa terserah. Tapi kalau bisa jangan yang halu-halu lah, nanti susah ya. Apalah tentang isu yang sedang ini yang menarik buat Anda. Terserah. Ya, belajar dari situ. Kan kalau Anda tidak perlu malu pun tak ada yang baca gak, Bah? Siapa yang baca status Anda? Tidak ada. Anda punya kawan 5.000 yang baca pun paling cuma 2 orang kan? Yang komen belum tentu, yang like paling banyak 10. Kan gitu. Ya. Tapi apa? Tulis aja status. Kan dari yang status yang hau-hau yang tak jelas. Nah, nanti mungkin lama-lama semakin sering Anda tulis, semakin bagus tulisan Anda, semakin enak Anda menulis, mungkin semakin banyak juga yang membaca. Yang penting you have to start from somewhere. Ya. Nggak usah terlalu banyak dipikirkan tapi tidak dikerjakan. Dah gitu aja bahasa sederhananya. Oke, ada lagi yang lain silahkan. Bu, izin untuk menambahkan sebenarnya, Bu. Tambahan dari kendala dari Khalif. Saya, Bu, Rizkan Anugrah, Bu. Nah, sebenarnya yang salah satu kendala dari mahasiswa ini sendiri ini, Bu, trial and error-nya tuh, Bu. Mereka tuh kebanyakan ketika melakukan revisi atau apa tuh sebenarnya yang lebih ditakutkan lagi tuh makin direvisi itu tuh makin banyak salahnya. Nah, itu yang menjadi ya jujur menjadi ketakutan secara umum, Bu. Secara umum yang menjadi ketakutan kita para mahasiswa nih. Ketika kita udah nulis sebagus mungkin, nah yang hasilnya itu malah nambah kerjaan, Bu. Itu yang menjadi kendala utama, Bu. Sebenarnya yang menghambat paling awal tuh, Bu. Karena kita udah membayangkan yang bukan-bukan. Misalnya tadi Ibu udah mengatakan kita tuh harus, ya benar, nulis dulu apa yang kita pikirkan. Nah, setelah itu baru kita rancang dulu rencananya. Gimana caranya kita menjelaskan itu supaya jelas. Tapi pada hasil akhirnya yang selalu kita takutkan ini ketika revisinya, Bu. Nah, jadi untuk mengatasinya tuh gimana, Bu, menurut Ibu? Ketakutannya tuh. Kenapa sih harus takut? Namanya Anda menulis, kan? Anda menulis sesuatu, ya, kan ada standar yang harus dipenuhi.
Itu dia yang menjadi. Kalau Anda nggak mau direvisi ya nggak usah kuliah, kan gitu sederhananya. Iya sih. Ya, jalan singkatnya memang gitu, Bu. Cuman Iya kan? itu Kalau misalnya Anda nggak mau pusing-pusing gitu kan ya, ini saya tidak menyarankan, saya hanya ngomong ini, saya ngomong asal ya. Kalau Anda nggak mau pusing ya udahlah beli skripsi. Kan gitu ya. Cuma permasalahannya Anda membeli skripsi takut ya nanti pasti ketahuan. Nah, itu pasti dia. Ketahuan. Saya belum pernah nguji atau membimbing mahasiswa yang membeli skripsi. Saya belum pernah. Ya, dosen lain sudah pernah. Tapi biasanya kalau mereka yang dari yang saya dengar cerita, yang mereka yang membeli skripsi nggak bisa menjelaskan. Iya, karena bukan kerjaan sendiri. Iya gitu. Itu Bang, itu memang proses yang harus dilewati. Nggak bisa Anda mau cari shortcut jalan singkat. Terobos lah. Jalan singkat itu tadi beli skripsi, kan gitu. Beli proposal, saya pun nggak tahu berapa sih harganya sekarang. Pak Fiza tahu nggak Pak Fiza berapa harga skripsi Pak Fiza? Astaga, nggak tahu saya Bu. Ejen. Biasanya yang kuliah S2 banyak tahu Bu, yang D1 sih insya Allah enggak lah. Ya, tapi pernah ada kasus salah satu mahasiswa saya menguji itu beli itu ya, saya nggak tahu ya, mungkin duitnya banyak sekali atau gimana, dia beli 6 juta. Antara bodoh dengan banyak duit ini bedanya tipis memang kadang-kadang. Nah, lalu 6 juta begitu diuji oleh saya nggak lulus. Alamak. Yang menjual ini oknum M, nah kayak gitu ya. Habis itu menghilang. Tak ada kabar. Jadi kalau kalian mau beli, kalau rasa kebanyakan duit, yakinkan dulu siapa pengujinya. Model-model Bu Zakiah habis kita. Nah, gitu kan. Model-model Bu Dewi dibacanya, kecuali kalau udah CS-CS-nya itu. Nah, itu sih sebenarnya. Padahal kami juga insya Allah lulus kita tuh. Cuman kadang-kadang ya dipelonco lah sedikit kayak ngospek. Enggak, bukan karena pelonco. Karena memang targetnya adalah meluluskan yang ada standar lah. Gitu kan. Jadi enggak perlu kita 6 juta. Tanya bimbingan Bu Zakiah, tanya bimbingan Bu Dewi yang ada di sini, Bu Deska, saya, ada nggak serupiah pun bayar kami? Insya Allah nggak ada kayak gitu. Kadang udah dibimbing setahun pun nggak ada ya. Ya kita terima honor ya, di honor sesuai dengan yang sudah diberikan oleh pihak universitas. Enggak riskan, itu proses ya. Jadi kalau misalnya Anda berpikir bahwa proses itu kemudian mematikan semangat Anda, saya tanya dengan Anda. Kalau misalnya Anda naksir orang, ya baru nggak dilirik bapaknya sedikit Anda sudah mundur. Iya, paham Bu. Saya ngerti Bu. Itu hanya penyampaian Bu. Ya gitu aja, namanya proses. Ada proses itu kan. Berarti coba ya terus. Jangan kapok. Iya, Anda belajar dulu, Anda belajar motor, Anda belajar sepeda, nggak mungkin nggak ada proses jatuhnya, kan? Pasti ada proses jatuhnya. Anda belajar motor, pasti ada goyang-goyang, minimal tuh goyang-goyang, ya. Kalau yang rata-rata tuh ya minimal nabrak tembok sebentar, nabrak tanaman orang sedikit, itu udah biasa itu. Makanya kalau belajar motor memang tak boleh pakai motor baru, ya. Pakailah motor yang udah agak buruk-buruk sedikit, ya. Tapi itu biasa, itu proses belajar. Jadi riskan enggak perlu dikhawatirkan. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda mau cari jalan singkat atau siapa ini mau jalan singkat, ya bisa beli skripsi. Atau kalaupun Anda mau, bisa Anda bayar semua dosen pembimbingnya, Anda bayar, dosen pengujinya Anda bayar. Itu kalau Anda mungkin anak sultan Arab kali ya, saya pun nggak tahu berapa Pak mau bayar saya nih kan. Saya nyari harga nih berapa ya kira-kira yang sesuai kira-kira berapa lah Pak bisa. Kalau udah telanjur jual diri sekalian ya mahal-mahal. Nah, gitu kan? Ya. Oke. Baik, Pak Fiza ini udah 2 jam Pak Fiza udah kayaknya ininya Pak Fiza ya. Siap. Soalnya, mungkin bisa di ada mahasiswa yang mau konsultasi. Oke. Baik, sampai di sini
sesi diskusi dan pertemuan kita hari ini yang tentunya akan kita lanjutkan kembali minggu depan dengan tema yang berbeda. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Zakia yang sudah bersedia menyampaikan teknik parafrase agar kita terhindar dari tindakan plagiarisme. Dan kemudian terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bersedia hadir dari awal acara hingga akhir. Saya di sini mewakili teman-teman panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggara acara ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama, saya pamit semuanya ya. Yuk. Pak Riza, terima kasih. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Agus juga. Yuk.